Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada kelas IPA di SMP Islam Al-Azhar 38 Wonosari, tepatnya di kelas 7 semester pertama. Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Kemarin kalian sudah Bapak minta untuk menonton video tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup, mulai dari bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, melakukan ekskresi, beradaptasi, iritabilitas, dan lain-lain. Nah, dari ciri-ciri makhluk hidup yang ada itu digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa sih tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Yaitu tadi, mengkelas-kelaskan, mengelompokkan makhluk hidup itu ke kelompoknya masing-masing. Berdasarkan apa? Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Dari mana kita tahu perbedaan dan persamaan yang dimilikinya? Dari ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin kalian sudah pelajari. Ada yang bernafas menggunakan paru-paru, dikelompokkan menjadi satu kelompok. Ada yang berkembang biak dengan bertelur, dikelompokkan menjadi satu kelompok, dan lain sebagainya. Jadi, pada hari ini kalian akan mempelajari itu dengan tujuan yaitu mengetahui kelompok-kelompok dari makhluk hidup. Tujuan dari klasifikasi adalah memudahkan kalian untuk memahami makhluk hidup itu berasal dari kelompok mana. Agar apa? Agar kalian lebih paham ketika kalian mau mencari hewan A, mau mencari organisme A, mau mencari organisme B, kalian tinggal masuk ke kelompoknya, mencari lebih detail yang ada di kelompok tersebut. Itu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Jadi di sini kalian memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup dan bagaimana klasifikasi makhluk hidup itu ada di sekitar kita. Nah, ini yang berjasa membentuk kelompok-kelompok pada makhluk hidup, yaitu ada Robert Whittaker. Nah, Robert Whittaker ini yang mengelompokkan organisme itu menjadi 5 kerajaan besar. Kerajaan yang paling kecil, dalam artian yang pertama kali adalah kerajaan Kingdom of Protista. Protis. Terus di atasnya ada Kingdom Monera. Nah, ini kelompok-kelompok yang organismenya itu sebagian besar ukurannya kecil atau mikroskopis. Contohnya adalah protozoa, alga. Nih, alga-alga yang kalian temui di pantai itu masuk ke dalam Kingdom Protista. Terus ada Kingdom Monera, ini kelompok-kelompok bakteri. Bakteri-bakteri yang sangat kecil itu masuk ke dalam kelompok ini, yang ada di sekitar kita, yang kita tidak pahami keberadaannya karena ukurannya sangat kecil. Terus kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Fungi, atau di sini tulisannya adalah fungi. Fungi itu apa? Jamur. Ada yang suka jamur crispy? Ya. Ada yang suka sop jamur? Nah, ini jamur-jamur. Nah, yang kita tahu jamur di sekitar kita ada yang ukurannya makroskopis atau bisa dilihat, yang biasanya kalian makan. Nah, ada juga yang ukurannya mikroskopis. Yang bagaimana Pak yang ukurannya mikroskopis? Pernah panuan? Nah, panu itu termasuk dalam jamur mikroskopis yang ukurannya sangat kecil. Tempe, ya, tempe itu juga dihasilkan dari fermentasi jamur ini. Terus kingdom selanjutnya adalah kerajaan selanjutnya adalah plants atau tumbuhan. Ada berbagai macam tumbuhan di sekitar kita. Ada yang bentuknya rumput, semak, moss ini lumut-lumutan, terus ada pohon-pohon yang konifer seperti ini, dan ada tanaman-tanaman yang berkayu. Banyak sekali jenis tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Terus kingdom yang terakhir adalah kingdom animalia atau kingdom hewan. Manusia masuk ke dalam kingdom animalia ini. Nah, bagaimana kita membahas ini? Nanti kita akan membahas lebih detail tentang kingdom-kingdom yang ada di sekitar kita ini. Kingdom Protista, Monera, Fungi, tumbuhan dan hewan kita akan pelajari lebih detail.
Nah, semua kingdom ini, 5 kingdom ini dibuat oleh yang namanya Robert Whittaker. Oke, selanjutnya. Nah, dari kingdom-kingdom ini kan kelompok yang paling umum istilahnya. Kelompok yang paling umum, yang paling besar. Nah, di dalam suatu kelompok yang paling besar ini dibagi menjadi kelompok-kelompok yang kecil. Nah, satu kelompok ini yang dinamakan sebagai taksa. Nah, tadi kingdom itu yang paling gede. Terus di bawahnya kingdom ada kelompok lain yang dinamakan sebagai phylum atau divisio. Terus di bawah phylum atau divisio ada kelas. Terus ada order atau ordo. Terus ada family, ada genus, dan ada spesies. Nah, kita manusia itu berada pada tingkatan spesies. Yang nantinya spesies manusia itu masuk ke dalam kingdom Animalia. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi ini mengkerucutkan makhluk hidup ini yang dinamakan sebagai taksonomi. Diambil dari tingkatan-tingkatan ini, setiap tingkatan ini yang dinamakan sebagai taksa. Nah, manusia berada pada tingkatan taksa spesies. Nama ilmiah yang digunakan untuk mengetahui atau memahami suatu organisme itu tidak sembarang ya. Misalkan di sini nama buah aja misalkan, buah pepaya. Di Indonesia banyak sekali jenis nama-nama pepaya, ada gandul, ada pisang, apa gedang dan sebagainya. Itu merujuk pada pepaya atau pisang. Nah, untuk menyatukan persepsi, makanya dibentuk yang namanya nama ilmiah untuk makhluk hidup. Siapa sih yang berjasa untuk membentuk nama ilmiah sehingga untuk orang di Eropa, orang di Asia, orang di Indonesia, Amerika itu tahu bahwasanya macan tutul ini dinamakan sebagai Panthera pardus. Kalau di sini dinamakan sebagai macan tutul. Kalau di Eropa bisa saja ini dinamakan sebagai jaguar. Di Amerika bisa saja ini memiliki nama yang lain. Nah, persepsinya kan nanti beda-beda ketika mereka sedang mengobrol kan. Nah, apabila orang dari Amerika, Eropa, dan Asia itu menyebutkan sebagai Panthera pardus, maka orang itu sudah paham yang dimaksud adalah jaguar, macan tutul, dan sebagainya. Nah, yang berjasa membentuk nama-nama ilmiah pada organisme itu adalah Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. Bagaimana sih cara memberi nama pada organisme ini? Kingdom, ini yang paling umum kan tadi yang paling besar. Contohnya adalah Animalia. Di bawah Animalia itu ada berbagai macam jenis nih. Ada berbagai macam jenis. Ini kan tadi biru diambil. Kingdomnya kan tadi ada 5. Ya kan? Diambil Animalia 1. Nah, di dalam Animalia itu banyak sekali film. Kita ambil 1, Chordata. Nah, di dalam Chordata itu banyak sekali kelas. Kita ambil 1, adalah Mammalia. Ya kan, kelasnya Mammalia. Nah, kelas Mammalia diambil 1 adalah kelas atau ordo Carnivora. Nah, dari Carnivora diambil 1 family. Familinya adalah Felidae. Nah, dari Felidae familinya diambil satu family nih. Nah, berupa genus. Genusnya adalah Panthera. Dari Panthera diambil 1 dinamakan sebagai Panthera pardus. Asal kalian tahu, Panthera pardus ini satu genus dengan macan atau harimau dan satu genus juga atau satu keluarga juga dengan lion, Panthera lion. Nah, jadi Panthera pardus, Panthera tigris yaitu harimau, Panthera lion atau singa itu satu keluarga dengan ini, keluarga kucing. Nah, penamaan ini itu ada 2 nama ada 2 kata Panthera pardus. Nah, dinamakan sebagai binomial nomenklatur. Ini adalah cara di mana yang digunakan oleh Carolus Linnaeus untuk menamai organisme yang ada di sekitarnya. Ada banyak sekali nama-nama organisme, bisa kalian lihat pada buku paket kalian yang warnanya hijau halaman 200 halaman berapa ya? Nanti Bapak lihat. Nah, setelah itu coba kalian buka uji diri 2.4. Buka uji diri 2.4, silahkan dikerjakan untuk memahami